Selamat pagi Bu, selamat pagi semuanya. Tugas presentasi pembangunan wilayah berkelanjutan disusun oleh nama Paul Batara Sinaga, kelas 12 IP 1, mata pelajaran Geografi Peminatan, SMA Perguruan Swasta Sultan Agung Pematang Siantar. Kata pengantar, puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatnya kita masih bisa merasakan napas kehidupan sampai saat ini. Terima kasih buat guru mata pelajaran geografi, saya telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan tugas makalah saya, masalah pembangunan berkelanjutan, dan izinkan saya di sini untuk menjelaskan tahap satu persatu tugas makalah saya sendiri, dan kita semua tetap dalam keadaan sehat walaupun di masa pandemi COVID-19 ini. Kita tetap di rumah saja dan jaga kesehatan juga. Dan jangan pergi keluar dan tetap di rumah saja agar keluarga kamu, kita, dan saya bisa tetap terjaga kesehatannya secara terus-menerus. Amin. Daftar isi. Kata pengantar, titik 1, daftar isi, titik 2, bab 1 pendahuluan, titik nomor 1. A. Latar belakang. Nomor 1. B. Rumusan masalah. Nomor 2. C. Tujuan dan kegunaan. Nomor 2. Bab 2. Studi literatur. Titik nomor 3. Bab 3. Pembahasan titik nomor 5. Pengertian umum pembangunan berkelanjutan titik nomor 5. Hakikat dan ciri-ciri pembangunan berkelanjutan titik nomor 5. Pembangunan yang dilakukan di Indonesia titik nomor 7. Masalah pembangunan berkelanjutan titik nomor 7. Masalah kemiskinan titik nomor 8. Masalah kualitas lingkungan hidup titik nomor 11. Masalah keamanan dan ketertiban titik nomor 12. Bab 3 penutup titik nomor 14. Kesimpulan titik nomor 14. Saran titik nomor 15. Daftar pustaka titik nomor 16. Masalah pembangunan berkelanjutan. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Kemajuan suatu bangsa hanya dapat dicapai dengan melaksanakan dengan pembangunan di segala bidang. Pembangunan merupakan proses pengolahan sumber daya alam dan pendayaan sumber daya manusia dengan memanfaatkan teknologi. Dalam pola pembangunan tersebut, perlu memperhatikan fungsi sumber daya alam dan sumber daya manusia agar dapat terus-menerus menunjang kegiatan atau proses pembangunan yang berkelanjutan. Pengertian pembangunan berkelanjutan itu sendiri adalah perubahan positif sosial ekonomi yang tidak mengabaikan sistem teknologi dan sosial di mana masyarakat bergantung padanya. Keberhasilan penerapannya memerlukan kebijakan, perencanaan, dan proses pembelajaran sosial yang terpadu. Viabilitas politiknya tergantung pada dukungannya yang penuh melalui pemerintahannya, kelembagaan sosialnya, dan kegiatan dunia usahanya. Dengan demikian, pembangunan mempunyai hubungan yang erat dengan masalah, karena titik tolak pembangunan dimulai dari tindakan mengurangi masalah tersebut. Dengan pembangunan yang tidak bertitik tolak dari masalah berarti ada indikasi kesalahan konsep dan model pembangunan tersebut, menyebabkan peningkatan laju pembangunan lama untuk mencapai suatu pertumbuhan pembangunan yang merakyat. Model pembangunan yang merakyat berarti berangkat dari masyarakat. Pembangunan dalam konteks negara selalu ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan manusia ke arah yang lebih baik yang merata. B. Rumusan masalah. Dari pembahasan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penulisan ini adalah 1. Bagaimana masalah kemiskinan. 2. Bagaimana masalah kualitas lingkungan hidup. 3. Bagaimana masalah keamanan dan ketertiban. C. Tujuan dan kegunaan. 1. Tujuan penulisan. Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini adalah 1. Untuk mengidentifikasi kemiskinan. 2. Untuk mengidentifikasi kualitas lingkungan hidup. 3. Untuk mengidentifikasi keamanan dan ketertiban. 2. Kegunaan penulisan. Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini adalah 1. Untuk mengetahui kemiskinan. 2. Untuk mengetahui kualitas lingkungan hidup. 3. Untuk mengetahui keamanan dan ketertiban. Bab 2. Studi literatur. Konsep pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi
kebutuhan generasi saat ini dengan tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Pembangunan berkelanjutan mencakup upaya maksimum net benefit dari pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan pemeliharaan jasa dan kualitas sumber daya alam setiap waktu. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi tidak hanya mencakup peningkatan pendapatan per kapita real, tetapi juga mencakup elemen-elemen lain dalam kesejahteraan sosial atau Page dan Turner 1990. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang dikemukakan oleh Sarah Geldin (1994) yakni pembangunan yang memungkinkan generasi sekarang dapat meningkatkan sejahteraannya tanpa mengurangi kesempatan generasi yang akan datang untuk meningkatkan kesejahteraannya. Oleh karena itu, maka konsep pembangunan berkelanjutan adalah mengintegrasi 3 aspek kehidupan atau ekonomi, sosial, dan ekologi dalam suatu hubungan yang sinergis, sehingga makna berkelanjutan dalam konsep tersebut juga diidentifikasi sebagai berkelanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menurut Cornelissen et al. Tahun 2001, sustainability memiliki implikasi pada dinamika pembangunan yang sedang berlangsung dan dikendalikan oleh ekspektasi tentang berbagai kemungkinan di masa yang akan datang. Untuk memulai dan memantau pelaksanaan pembangunan berkelanjutan diperlukan kerangka kerja yang terbagi dalam 4 tahap, yaitu 1. Mendeskripsikan permasalahan sesuai dengan konteksnya. 2. Mendeterminasi permasalahan dengan konteks dependen pada dimensi ekonomi, ekologi, dan sosial. 3. Menerjemahkan permasalahan ke dalam dimensi ekonomi ke dalam indikator berkelanjutan yang terukur. 4. Menilai kontribusi indikator-indikator tersebut pada pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh. Bab 3. Pembahasan. A. Pengertian umum pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan atau sustainable development adalah pembangunan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan saat ini tanpa perlu merusak atau menurunkan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada dasar konsep ini merupakan strategi pembangunan yang memberikan batas pada laju pemanfaatan ekosistem alamiah dan sumber daya yang ada di dalamnya. Ambang batas ini tidak absolut atau mutlak, tetapi merupakan batas yang luas atau fleksibel yang bergantung pada teknologi dan sosial ekonomi tentang pemanfaatan sumber daya alam, serta berkemampuan biosfer dalam menerima akibat yang ditimbulkan dari kegiatan manusia. Hakikat dan ciri-ciri pembangunan berkelanjutan. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup perlu memanfaatkan sumber daya yang memiliki secara cermat dan bijaksana. B. A. Sumber daya yang mencakup air, tanah, udara, hutan, kandungan mineral, dan keanekaragaman hayati. B. Sumber daya manusia yang mencakup jumlah penduduk, pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan budaya. C. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang mencakup transportasi, informasi, komunikasi, dan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek lainnya. Sumber-sumber daya tersebut sifatnya terbatas, sehingga dalam penggunaannya harus cermat dan bijaksana. Ketidakcermatan dan kekurangan bijaksana dalam penggunaan sumber daya dapat menimbulkan beragam masalah, seperti polusi lingkungan, kerusakan sumber daya alam, dan timbulnya masalah permukiman. Pembangunan berwawasan lingkungan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Menjamin pemerataan dan keadilan. 2. Menghargai keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan dasar bagi tatanan lingkungan. 3. Menggunakan pendekatan integratif. Dengan menggunakan pendekatan integratif, maka keterkaitan yang konflik antara manusia dan dengan lingkungan. 4. Menggunakan pandangan jangka panjang. Pandangan jangka panjang dilakukan untuk merencanakan pengelolaan pemanfaatan sumber daya yang mendukung pembangunan agar secara berlanjut. C. Pembangunan yang dilakukan di Indonesia. Perjalanan kemerdekaan Indonesia selama ini penuh dengan pembangunan yang mengiringinya. Sampai saat ini pun
pembangunan pasti terus dilakukan sebagai bentuk pengaruh perkembangan zaman. Pembangunan di Indonesia yang diawali pada masa Orde Lama terus berlanjut walaupun dengan berbedanya masa kekuasaan selanjutnya yaitu Orde Lama yang dilanjutkan dengan masa reformasi. Pada masa Orde Lama pembangunan memang baru dimulai. Penataan akan sistem pembangunan pun mulai sedikit demi sedikit diarahkan. Namun, keadaan politik mulai terguncang dan stabilitas negara terganggu. Akibat masalah yang ada, pemerintah pun beralih pada program pembangunan. Pembangunan yang awalnya memang berjalan baik dan dirasakan berdampak positif, akhirnya menjadi ladang untuk melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. D. Masalah pembangunan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan berkelanjutan sekarang telah merupakan komitmen setiap orang, sadar atau tidak sadar, yang bergelut di bidang pembangunan. Permasalahan pembangunan berkelanjutan juga tak dapat diabaikan dalam perkembangan berbagai ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kemiskinan serta kerusakan lingkungan hidup merupakan utama bagi proses pembangunan berkelanjutan dengan melihat tujuan dari pembangunan berkelanjutan yaitu mencapai masyarakat sejahtera atau masyarakat berkelanjutan dalam lingkungan hidup yang berkelanjutan. Buka kurung Matrim Jody Dukosomo dalam Bunga Rampai tahun 2005.2.405 tutup kurung. Berikut dibahas mengenai 3 masalah yang merupakan hambatan dalam mewujudnya pembangunan. 1. Masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu contoh ketidakadilan yang dialami suatu kelompok atau masyarakat prasejahtera dan terdapat di mana-mana, baik di negara maju maupun di negara yang sedang berkembang. Ketidakadilan itu terlihat dan tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan mereka untuk bertahan hidup dalam yang baik. Sulit mendapat akses ke pelayanan publik atau sanitasi sehat, air bersih, pengelolaan sampah, rumah sehat, RTH, pelayanan pendidikan, dan sebagainya. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kemiskinan tidaklah statis. Orang miskin bukanlah orang yang pasif, ia adalah manajer seperangkat aset yang ada di seputar diri dan lingkungannya. Keadaan ini terjadi pada orang yang miskin yang hidup di negara yang tidak menerapkan sistem negara kesejahteraan atau welfare state. 2. Masalah kualitas lingkungan hidup. Pembangunan pada akhirnya adalah perubahan lingkungan, yaitu mengurangi resiko lingkungan atau memperbesar manfaat lingkungan. Sejak berabad tahun yang lalu, nenek moyang kita telah merubah hutan menjadi daerah permukiman dan pertanian. Perubahan hutan menjadi sawah merupakan usaha pemanfaatan lahan untuk produksi bahan makanan di bawah kondisi curah hujan yang tinggi dan juga untuk mengurangi resiko erosi di daerah pegunungan. Hingga sekarang, percetakan sawah masih berjalan terus. Dengan perubahan hutan atau tata guna lahan lain menjadi sawah, berubahlah pada keseimbangan lingkungan. Jadi jelaslah keserasian bukanlah suatu hal yang kekal, melainkan berubah-ubah menurut umur atau golongan. 3. Masalah keamanan dan ketertiban. Beberapa teror bom yang terjadi di beberapa kota di Indonesia akhir-akhir ini, seperti di Bali, Jakarta, dan lain-lain, menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan mengganggu jalannya perekonomian. Selain itu, beberapa kota di Indonesia juga mengalami penurunan kualitas hidup dengan banyaknya terjadi kerusuhan yang disebabkan oleh 1. Konflik, 2. Kelompok masyarakat seperti di Poso, Palu, Ambon, dan Banda Aceh. Permasalahan ini diperberat dengan masalah ketertiban karena tidak disiplinnya masyarakat. Hal ini tercermin dengan jelas antara lain dalam disiplin berlalu lintas saat ini juga